kaki. Emang kenapa? Lihat nih, lipstik mama sampai ke pipi kemana-mana. Adik sebel sama papa, Ma. Kenapa sama papa? Papa kan orang terbaik sedunia. Emang papa galak? Iya, Ma, papa itu nyebelin. Masa ada nilai matematikanya jelek sedikit aja langsung dimarahin? Marahnya kayak singa, Ma. Oh, itu toh. Papa itu marah karena mungkin mengasihi kakak adik. Karena kan papa nggak mau nilai adik jadi jelek terus. Tetep aja papa jahat. Adik nggak sayang sama papa. Dek, ingat, kan Tuhan Yesus pernah mengajarkan kita mengenai kasih terhadap sesama. Nah, sama seperti papa juga harus dikasihi sama adik. Nah, kali ini kita kan mau beribadah nih, kita mau firman Tuhan. Nah, firman Tuhan kali ini mengenai kasih terhadap sesama. Terus kita harus memuji Tuhan bersama-sama habis ini. Dan kita mendengarkan firman Tuhan mengenai mengasihi sesama. Nah, adik bisa belajar mengenai firman Tuhan mengasihi sesama. Tapi adik nggak mau mengasihi papa. Lah, kenapa nggak mau ngasih papa? Karena papa kan galak gitu, galak banget. Bukan, Ma. Mama itu nggak tahu bahasa Inggris ya. Di Alkitab mengasihi sesama bahasa Inggrisnya love your neighbor. Neighbor itu artinya apa sih, Ma? Neighbor artinya tetangga. Nah, itu Mama tahu. Tapi kan papa bukan tetangga kita, jadi ada nggak perlu mengasihi papa. Astaga, Dek. Hello kids, come on, rise up from your bed, rise up from your couch. Let's praise and worship our God together. Hit it. Biarlah semua yang bernafas kan memujimu. Kami tinggikan namamu. Oh, biarlah segala suku bangsa kan menyembahmu. Kami tinggikan
kami mau bangun setiap hari, dan kami mau menutup mata kami setiap hari dengan menyanyikan pujian penyembahan kami, Yesus. Dari awal ya, sama-sama katakan, when I wake in the morning. When I wake in the morning, I will sing I love you, I love you. As I close my eyes to sleep at night, I will worship you. I love you, Jesus. I love you, and I love you, Jesus. I love you. Oh, oh, oh. I love you, Jesus. I love you. Oh, oh. I love you, Jesus. I love you. Let's sing from your heart. Say, I love you. Yes, Jesus, this is our song. I love you, Jesus. I love you. I love you, Jesus. I love you. Oh, oh, I love you, Jesus. I love you. I love you, Lord, and I worship you. Oh, when I wake in the morning, I will sing I love you. As I close my eyes to sleep at night, I will worship. Yes, Lord. Yes, Lord. Kami mengasihi Engkau, Tuhan. Kami mengasihi Engkau, Yesus. Dan kami mau menyanyikan penyembahan kami seumur hidup kami. Di dalam nama Yesus, setiap yang percaya sama-sama kita katakan,
Amin. Halo kids. Kande bingung nih. Kira-kira kasih Kande sama Tuhan sebesar apa ya? Sekecil ini atau sebesar ini? Kalau kalian gimana kids? Kasih kalian sama Tuhan sekecil ini atau sebesar ini? Kalau misalkan kasih kalian masih sekecil ini kids, gak apa-apa banget. Kita belajar sama-sama mengasihi Tuhan lebih lagi. Dengan cara kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan sebagai tanda kasih kita kepada Tuhan. Oke? Sebelum memberi, yuk kita sama-sama berdoa dulu. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu buat kami semua. Sekarang kami mau memberi sebagai rasa kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat memberi kids. Halo kids, bulan ini kita lagi belajar buah-buah roh. Karena itu kakak bawa sesuatu. Tada! Kakak bawa buku cerita yang berbentuk buah. Kira-kira ini buah apa ya kids? Buah pisang. Bukan ya? Apa dong? Bener banget kids, buah apel. Kira-kira buku cerita ini menceritakan apa ya kids? Kita lihat bareng-bareng yuk. Suatu hari di sebuah kota yang bernama kota Yeriko, terdapat seseorang yang bernama Zakheus. Zakheus ini memiliki pekerjaan sebagai pemungut cukai. Ia dikenal sebagai orang yang jahat. Suatu ketika saat dia mengerjakan pekerjaannya sebagai pemungut cukai, yaitu memintai uang dari orang-orang sekitar, dia melihat ada banyak orang yang sedang berkerumun. Dia penasaran, apa ya yang sedang dilihat banyak orang? Lalu dia mencoba melihat ke kiri, melihat ke kanan. Tidak terlihat. Dia juga mencoba meloncat. Tetap tidak terlihat. Karena Zakheus memiliki badan yang kecil dan pendek. Tapi Zakheus tidak kehabisan akal. Dia memanjat pohon ara. Dia panjat. Saat sampai di atas, dia baru bisa melihat kalau ternyata yang lagi dilihat banyak orang adalah Tuhan Yesus yang sedang mengajar. Saat Zakheus di atas pohon ara, ternyata Yesus melihat kalau ada Zakheus. Yesus selalu berkata, kalau Yesus ingin berkunjung ke rumahnya Zakheus. Zakheus bersukacita karena Tuhan mau mengampuni dosanya Zakheus dan keluarganya. Hari ini kita mau belajar kalau Yesus mengasihi semua orang, sekalipun orang berdosa. Tuhan mau kalau semua anak-anaknya mempunyai hati yang penuh kasih. Karena Yesus telah mengasihi terlebih dahulu, maka kita harus mengasihi orang-orang di sekitar kita. Hari ini kakak mau ngajarin kalian kalimat pengingat kita. Ikutin ya. Berubah. Aku mau mengasihi karena Yesus terlebih dahulu mengasihi. Sekali lagi ya kids. Berubah. Aku mau mengasihi karena Yesus terlebih dahulu mengasihi. Hai kids, hari ini kakak mau bagiin firman Tuhan. Nah, kali ini kakak akan mengadakan sebuah penelitian. Di sini ada 2 buah apel. Kakak mau coba apakah kedua buah apel ini memiliki rasa yang sama. Yang pertama, asam banget. Kita coba yang satu lagi ya. Enak banget. Wah, manis banget. Ini yang membuat kakak penasaran. Kenapa kedua apel ini memiliki rasa yang berbeda, padahal sama-sama bernama buah apel? Kakak punya satu kesimpulan yang sangat sederhana. Buah apel ini memiliki rasa yang berbeda karena mereka berasal dari pohon yang berbeda. Sumber makanan dari tempat bertumbuhnya pun berbeda. Makanya rasanya pun berbeda. Satu manis dan yang satu lagi asam. Yesus bilang bahwa dia adalah pokok anggur dan kita adalah carangnya. Jika kita berasal dari pohon yang super baik, maka seharusnya kita yang adalah rantingnya menghasilkan buah yang super baik juga.
Dari mulut kita harusnya keluar kata-kata yang penuh kasih, perbuatan kita juga harus menunjukkan kasih. Nah, suatu hari Yesus sedang ada dalam perjalanan untuk memberitakan firman Tuhan di kota dan desa. Yesus sampai di kota bernama Yeriko. Nah, dia mengajar orang banyak di kota itu, dan banyak orang yang berdatangan untuk mendengar Yesus berbicara. Mereka berbondong-bondong ingin melihat Yesus di kota itu. Dan di kota itu ternyata terdapat seorang pemungut cukai yang bernama Zakheus. Dia dikenal sebagai orang yang jahat. Hari itu, Zakheus melihat ada banyak orang berkumpul di suatu tempat. Mereka bilang, seorang guru bernama Yesus sedang mengajar. Zakheus jadi ingin tahu seperti apa Yesus itu. Kemudian, dia berusaha melihat Yesus. Tapi karena tubuhnya sangat pendek, dia tidak berhasil melihat Yesus. Kemudian, dia memanjat pohon ara dekat Yesus sedang mengajar. Yesus melihat Zakheus dan mengatakan bahwa dia ingin berkunjung ke rumah Zakheus. Ketika Yesus datang ke rumah Zakheus, maka hati Zakheus bersukacita. Dia senang karena Yesus mau mengampuni dia dan keluarganya. Kasih Yesus kepadanya mengubahkan hidup Zakheus. Sekarang, Zakheus hidup dalam kasih Tuhan Yesus. Mari hari ini kita belajar tentang kasih yang Tuhan ajarkan. 1. Kasih adalah bukti bahwa kita adalah murid Kristus. Dalam Yohanes 13 ayat 35 dikatakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kita sering melihat logo dari merek terkenal seperti ini. Dengan melihat logonya saja, pasti kalian bisa menebak nama dari merek tersebut. Kita tahu namanya hanya dengan melihat logonya. Bukti seseorang adalah murid Kristus jika orang tersebut menunjukkan kasih kepada sesama. Kasih adalah perwujudan dari Tuhan sendiri, karena sifat dasar Tuhan adalah kasih. Nah, orang akan melihat Yesus dengan sikap yang kita tunjukkan dan kata-kata yang kita ucapkan. Dalam Matius 22 ayat 37 dan sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, apakah kalian pernah membaca koran? Biasanya, kalau membaca koran, kita akan banyak menemukan berita yang membuat kita sedih, takut, khawatir, seperti ini. Ada berita tentang perang, penculikan, pembunuhan sebagai akibat dari keserakahan, dendam, dan benci. Tuhan memberikan pesan yang sangat penting, yaitu pesan tentang kasih. Tuhan tahu dunia ini penuh kebencian. Maka dari itu, Tuhan ingin agar kita, anak-anaknya, menyebarkan kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Kasihilah Tuhan dan kasihilah sesama. Katakan kasih kepada teman-temanmu dan lakukan kasih kepada keluargamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan, ajar kami untuk selalu mengasihi orang-orang di sekitar kami. Ajar kami untuk selalu mengasihi teman-teman kami dan keluarga kami. Kami juga mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus kami mau berdoa. Amin. Wow kids, hari ini adalah hari yang bagus untuk melakukan aktivitas bersama papa mama di rumah. Biasanya kalau ibadah kan kita ada games, tapi kali ini kita akan membuat aktivitas yang seru. Kali ini kita akan membuat love mobile atau gantungan kasih, karena hari ini kita belajar tentang mengasihi sesama. Nah, apa aja yang kita perlukan? Yang pertama, kita membutuhkan gantungan baju, benang wol, pola hati yang besar, dan beberapa pola hati yang kecil seperti ini. Ya, jangan lupa kita juga butuh selotip. Nah, kalian siap untuk membuatnya? Papa Mama jangan lupa bantu juga ya. Kita buat bareng-bareng. Benang wol kita potong seperti ini, jangan terlalu panjang. Lalu pola hati yang kecil kita tempelkan ke benang wol tersebut. Seperti
Nah, jadi seperti ini ya kurang lebih. Lalu kita gantung di gantungan baju. Terakhir, bola hati yang besar kita tempelkan di sini. Tada! Jadi bagus kan? Nah, Love Mobile ini bisa kalian gantung dimanapun kalian mau. Jangan lupa hasil karya kalian difoto lalu post di IG kalian masing-masing dan tag si kids sesuai dengan kota tepat tanggal kalian. Pemenangnya akan mendapatkan 10 poin. Nah, kids, ibadah hari ini udah selesai. So, tetap excited ya. See you next week.